Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Wudong Qiankun. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 656. Aula Seni Bela Diri. Keributan yang disebabkan oleh perendaman kepala Sungai Pil akhirnya mereda setelah munculnya Lindong. Murid yang tak terhitung jumlahnya di sekitar Pil River juga pergi dengan berbagai emosi. Mereka semua dengan jelas memahami bahwa kemungkinan besar semua murid di dalam sekte Dao akan mengetahui tentang murid baru misterius di Desolate Hall yang disebut Lindong. Bertahan selama 11 hari di bawah Pil River. Hasil yang menakutkan ini cukup untuk melampaui setiap anggota generasi muda di sekte Dao. Setelah kerumunan tersebar dan semua orang mulai pergi, informasi lain menyebabkan banyak orang juga tercengang. Lindong telah memberikan tantangan kepada salah satu dari 4 murid langsung senior dari Desolate Hall, Jiang Hao. Cukup banyak orang tanpa sadar membuka mulut ketika mendengar berita itu. Meskipun mereka mengerti bahwa Lindong tidak punya pilihan lain, mereka masih tanpa sadar menghela nafas di dalam hati mereka. Murid baru bernama Lindong ini benar-benar tidak mau ditinggal sendirian. Perbuatan langka seperti itu telah dilakukan olehnya satu demi satu. Sekte Dao tidak kekurangan bakat. Namun, jarang ada orang yang memberikan tantangan kepada murid langsung senior aula setelah baru bergabung kurang dari sebulan. Ini karena semua orang tahu kesenjangan besar yang ada di antara mereka. Semua murid dengan jelas memahami kekuatan Jiang Hao. Seven Yuan Nirvana Stage adalah eksistensi yang cukup luar biasa di keempat aula. Namun, Lindong hanya di 5 Yuan Nirvana Stage, meskipun telah berhasil mengalami kesengsaraan Nirvana sebelumnya. Meskipun semua orang jelas menyadari kesenjangan antara keduanya, mereka tidak mengatakan mengejek Lindong dan menyebutnya bodoh arogan. Hasil yang Lindong tunjukkan sebelumnya sudah cukup untuk membuat semua murid di dalam sekte Dao menarik perkiraan mereka yang terlalu rendah. Tidak ada yang yakin apakah orang baru ini, yang telah melakukan mukjizat, dapat terus melakukan mukjizat seperti itu. Akan ada pertunjukan yang bagus 5 hari kemudian. Berbagai murid berpikir dengan cara ini setelah saling berhadapan. Antisipasi melonjak di dalam hati mereka. Mereka ingin melihat apakah Lindong sekali lagi akan menampilkan kinerja yang mengejutkan ketika berhadapan dengan murid langsung senior seperti Jiang Hao. Selain itu, semua orang dengan jelas memahami bahwa jika Lindong benar-benar berakhir bertarung setara dengan Jiang Hao, dia akan menjadi orang tercepat dalam sejarah sekte Dao yang menjadi murid langsung senior. Semua orang merasa iri di dalam hati mereka ketika mereka memikirkan hal ini. Pada saat yang sama, mereka juga mulai menantikan pertandingan 5 hari kemudian. Keesokan harinya. Bergerak. Lindong mendorong membuka pintu dan keluar. Sinar matahari tersebar turun dari langit dan menyinari tubuhnya, mengisinya dengan sensasi hangat dan nyaman. Kedua matanya sedikit menyipit sebelum dia membukanya. Sudut mulutnya tanpa sadar terangkat menjadi busur ketika dia melihat tempat seperti surga ini diselimuti kabut. Itu benar-benar tempat yang layak. Karena Lindong adalah murid langsung, tempat dia tinggal jauh lebih tenang daripada Moling dan yang lainnya. Selain itu, menurut aturan Aula Desolate, setiap orang yang bukan murid langsung harus berkumpul di platform Pil River dan menjalani pelatihan wajib. Oleh karena itu, puncak gunung ini cukup sepi. Apakah kamu sudah beristirahat dengan baik? Tawa akrab tiba-tiba ditransmisikan sementara Lindong sedang menikmati saat tenang ini. Lindong menoleh, hanya untuk melihat Wu Dao berdiri tidak jauh darinya sambil tersenyum menatapnya. Lindong tersenyum. Setelah itu, dia menangkupkan kedua tangannya dan membungkuk pada Wu Dao. Kamu anak kecil. Kali ini, kejutan yang Anda berikan kepada saya cukup besar. 11 hari. Hasil ini. Ini bahkan lebih baik daripada senior Youtong saat itu. Wu Dao perlahan berjalan ke arahnya. Matanya berhenti di wajah muda Lindong sebelum dia dengan lembut menghela nafas. Ada emosi yang rumit dalam nada suaranya. Youtong. Lindong mengedipkan matanya sedikit. Saat ini, dia juga menyadari bahwa Youtong senior ini adalah orang yang telah berhasil memahami Great Desolated Scripture.
Selain itu, dia adalah orang yang sangat menakutkan yang bahkan menyerang gerbang Yuan sendirian dan membunuh 3 tetua agung mereka. Namun, kamu seharusnya belum merayakannya. Saya sadar bahwa Anda menyembunyikan banyak rahasia. Kali ini, kemungkinan Anda menggunakan beberapa taktik di dasar Sungai Pil. Namun, Senior Yautong saat itu hanya mengandalkan kekuatannya sendiri, kata Wu Dao. Terkadang, memiliki banyak taktik juga merupakan kemampuan. Lindong mengangkat bahu. Dia selalu menjadi orang yang praktis. Selama itu berguna, siapa yang peduli apa itu? Lagi pula, tidak ada keadilan mutlak di dunia ini. Apalagi taktik ini tidak akan muncul tanpa alasan. Untuk mendapatkan mereka, Lindong harus mengeluarkan upaya besar dan membayar harga yang mahal untuk mereka. Tentu saja, meskipun Lindong mengatakannya seperti ini, dia tanpa sadar masih memiliki rasa hormat yang tulus untuk Senior Yautong itu. Yang terakhir memang layak menjadi karakter yang berani menyerang gerbang Yuan sendirian. Anak kecil, kamu benar-benar licik. Wu Dao tertawa. Dia tidak membantah kata-kata Lindong. Setelah merenung sejenak, dia berkata, tindakanmu menantang Jiang Hao kali ini sedikit sembrono. Kekuatan Jiang Hao bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Tong Chuan. Saya ingin mempelajari Great Desolated Scripture. Tidak dapat dihindari untuk menghadapi keberatan dari 4 senior. Lindong tak berdaya tertawa. Dengan bakatmu, selama kamu berlatih selama setengah tahun lagi di dalam Desolate Hall, pasti tidak akan ada orang yang akan menentang promosimu menjadi murid langsung senior. Wu Dao mengucapkan kata-kata itu sebelum segera menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang. Anda juga bukan orang yang ceroboh. Karena Anda berani mengucapkan kata-kata itu, kemungkinan Anda harus yakin dengan peluang Anda. Ayo pergi. Aku akan membawamu ke Desolate Hall Martial Arts Hall. Karena Anda adalah murid dari Desolate Hall, Anda pada akhirnya perlu membiasakan diri dengan seni bela diri Desolate Hall. Wu Dao tidak menunda lebih jauh setelah mengucapkan kata-kata itu. Tubuhnya bergerak dan dia melangkah ke kejauhan. Lindong buru-buru mengikuti ketika dia melihat ini. Aula Desolate sangat luas. Lebih dari selusin puncak besar langsung menyentuh awan. Kabut berlama-lama di atas tempat itu, membuatnya tampak seperti surga. Ada beberapa suara pelatihan samar yang dipancarkan dari puncak gunung itu. Aura yang berkembang menyebar ke seluruh langit. Di bawah pimpinan Wu Dao, mereka berdua terbang sekitar 10 menit lebih sebelum mereka akhirnya mendarat di puncak gunung besar di dekat bagian tengah Desolate Hall. Orang bisa melihat menara batu kuno yang besar di puncak gunung ini. Batuan hijau menutupi sekeliling menara batu. Jalur batu yang dibentuk oleh pecahan batu memanjang dan mengarah ke seluruh puncak gunung. Ada cukup banyak murid Desolate Hall yang datang dan pergi di tempat ini. Ketika murid-murid ini melihat Wu Dao, mereka semua buru-buru membungkuk dan menyapanya. Segera, banyak mata aneh melihat ke arah Lindong. Saat ini, yang terakhir juga orang yang cukup terkenal di dalam Desolate Hall. Wu Dao sedikit mengangguk ke arah murid-murid itu. Setelah itu, matanya tidak melihat sekeliling saat dia memimpin Lindong dan langsung menuju menara batu kuno itu. Ketika mereka semakin dekat, Lindong akhirnya bisa merasakan betapa besar menara batu di depan matanya. Meskipun waktu telah meninggalkan beberapa jejak belang-belang, itu juga memberi menara aura perubahan yang semakin padat. Aura perubahan ini mewakili fondasi dan warisan sebuah sekte. Lindong melihat menara batu di depannya sebelum panas yang berapi-api melintas di matanya. Dia jelas sangat ingin tahu tentang seni bela diri sekte super ini. Mata Lindong bergeser ke bawah dari menara batu. Setelah itu, dia melihat ke arah pintu batu sebelum matanya langsung menyipit. Ada seorang lelaki tua berjubah abu-abu di pintu batu membawa sapu di tangannya dan dengan lembut menyapu dedaunan di tanah. Wajah pria tua itu sangat tua dan kerutannya seperti selokan. Kedua matanya juga menunjukkan warna abu-abu putih dan sepertinya dia tidak memiliki pupil. Sepintas, dia sebenarnya adalah orang buta. Namun, orang buta inilah yang menyebabkan energi mental di dalam istana Niwan Lindong sedikit gemetar. Situasi ini adalah sesuatu yang Lindong temui untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun.
Hal yang paling mengejutkan Lindong adalah bahwa dia tidak dapat merasakan bahkan sedikit pun riak Yuan Power dari orang tua buta ini. Wu Dao telah jelas melihat mata Lindong. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia berjalan ke depan dan membungkukkan tubuhnya sedikit ke arah lelaki tua buta itu. Namun, yang terakhir tidak menanggapi. Bahkan, dia terus menyapu daun-daun yang layu. Aku akan membawamu ke tempat ini. Jumlah seni bela diri di dalam balai seni bela diri seperti lautan. Apa yang Anda pilih akan tergantung pada keberuntungan Anda sendiri. Saya juga tidak dapat memberi Anda banyak bimbingan. Wu Dao tidak terkejut dengan reaksi orang tua buta itu. Dia kemudian menoleh dan berbicara dengan Lindong. Tapi tidak peduli seni bela diri mana yang kamu pelajari, kamu harus ingat untuk tidak meninggalkan esensi dari Desolate Hall kami. Wu Dao meletakkan tangannya di belakangnya dan berkata. Lindong sedikit terkejut. Dia merenung sejenak sebelum dengan lembut bertanya, kekuatan sunyi. Lindong telah merasakan kekuatan unik ini ketika dia bertarung dengan Tong Chuan. Jika bukan karena dia memiliki simbol leluhur yang melahap, dia pasti akan sangat dirugikan karena energi itu. Wu Dao jelas sangat puas dengan reaksi Lindong. Dia sedikit mengangguk dan berkata, ada batu sunyi di dalam aula seni bela diri. Semua murid Desolate Hall mendapatkan Desolate Force dari sana. Energi itu akan memperkuat kekuatan seni bela dirimu. Dipahami? Lindong mengangguk. Dia juga sangat tertarik pada apa yang disebut kekuatan Desolate. Masuk. Wu Dao melambaikan tangannya. Lindong berhenti ragu-ragu setelah mendengar ini. Dia membungkuk sedikit ke arah Wu Dao dan melangkah maju. Dia ragu-ragu sejenak ketika dia melewati orang tua buta di sepanjang jalan. Setelah itu, dia juga membungkuk ke arah yang terakhir sebelum memasuki menara batu. Wu Dao melihat sosok Lindong yang berangsur-angsur menghilang dan menghembuskan napas dengan lembut. Matanya melihat ke arah lelaki tua buta itu sebelum dia dengan lembut berkata, dia adalah orang kecil yang bahkan lebih menonjol daripada senior Yao Tong di Pil River Head Immersion. Ci. Orang tua buta, yang tidak pernah berhenti menyapu tanah, akhirnya berhenti pada saat ini. Saat itu, senior Yao Tong hanya duduk selama 3 hari di depan Desolate Stone untuk mendapatkan Desolate Force. Aku ingin tahu apa yang bisa dilakukan Lindong. Dia mungkin adalah murid dengan peluang terbesar untuk memahami kitab suci yang hebat dalam 100 tahun. Jika senior tertarik, Anda dapat lebih memperhatikannya. Wu Dao menatap lelaki tua buta itu dan berkata dengan lembut. Orang tua itu diam sejenak dan dia tidak berbicara. Yang dia lakukan hanyalah perlahan menyimpan sapunya sebelum dia perlahan berjalan ke menara batu. Wu Dao diam-diam menghela nafas lega ketika dia melihat ini. Dari sikapnya, sepertinya dia cukup tertarik pada Lindong. Anak kecil, mendapatkan kekuatan Desolate adalah langkah pertama dalam memahami Great Desolated Scripture. Jika Anda bahkan tidak dapat mengambil langkah ini, kemungkinan Anda tidak berafiliasi dengan Great Desolate Scripture. Wu Dao mengangkat kepalanya, melihat ke menara dan bergumam pelan. Chapter 657. Keterampilan Penghancuran. Gedebuk. Lindong perlahan berjalan ke menara batu dengan lembut. Setelah mengalami kegelapan sesaat, penglihatannya tiba-tiba menjadi cerah. Sebuah aula batu tak berujung besar muncul di garis pandang Lindong. Aula itu dipenuhi dengan aura perubahan. Lampu lembut berkedip-kedip seperti roh yang melayang di sekitarnya. Aula batu sangat unik dan tidak ada rak buku. Sebaliknya, itu diisi dengan loh batu yang ukurannya berbeda. Setiap tablet batu dikelilingi oleh cahaya redup. Lindong berdiri di pintu utama dan melihat jumlah tablet batu seni bela diri yang tampaknya tak ada habisnya. Segera setelah itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara. Ini adalah kekuatan sekte super. Jumlah seni bela diri di sini benar-benar menakutkan. Di aula batu, orang bisa melihat beberapa sosok yang berdiri kokoh sambil menatap loh batu di depan mereka dengan ekspresi yang sangat fokus. Ada juga beberapa orang yang duduk bersila di lantai dengan mata terpaku pada loh batu. Orang-orang ini sepertinya asyik dengan dunia seni bela diri. Lindong melangkah maju dengan ringan.
Dia memperlambat langkahnya dan diam-diam berjalan melalui aula yang dipenuhi dengan tablet batu seni bela diri. Pada saat yang sama, tatapannya terus-menerus menyapu tablet-tablet batu itu. Tablet-tablet itu menggambarkan barisan seni bela diri yang mempesona. Seni bela diri manifestasi tingkat tinggi, keterampilan kekuatan banteng mengamuk. Seni bela diri manifestasi tingkat tinggi, langkah naga berenang. Seni bela diri manifestasi tingkat rendah, teknik pedang naga air. Lindong mulai pusing setelah menyapu loh batu. Banyaknya seni bela diri mengaburkan pandangannya. Jelas, jumlah seni bela diri yang ada di aula ini telah mencapai jumlah yang mengerikan. Jika salah satu dari seni bela diri ini ditempatkan di Kekaisaran Yan besar, itu pasti akan menyebabkan pembantaian. Namun, di tempat ini, seni bela diri ini ditempatkan di mana-mana untuk dipelajari para murid. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menemukan satu? Saat mata Lindong menyapu banyak tablet batu, dia menggelengkan kepalanya tak berdaya. Jika dia memeriksa loh batu ini satu persatu, dia tidak akan menyelesaikan prosesnya bahkan jika dia membutuhkan waktu siang dan malam. Mari kita periksa batu desolate dulu. Lindong mengangkat kepalanya dan melihat ke kedalaman aula. Segera setelah itu, dia mempercepat langkahnya dan berjalan melewati loh batu satu persatu. Setelah sekitar 10 menit, dia tiba-tiba berhenti. Dia sedikit tercengang ketika dia melihat ke arah di depannya. Beberapa ratus kaki di depan, ada platform yang sangat besar. Sebuah batu abu-abu raksasa, yang tingginya kira-kira beberapa ratus kaki, diam-diam berdiri tegak dan tegak di tengah platform. Batu besar itu berbentuk bola dan seluruh tubuhnya berwarna abu-abu gelap. Tampaknya ditutupi dengan lumut juga. Secara tidak jelas, orang bisa melihat beberapa retakan halus di tubuhnya. Gelombang energi yang tak terlukiskan terus-menerus memancar dari batu besar itu. Sementara Lindong berdiri agak jauh darinya, gelombang energi datang dan bertabrakan dengannya. Pada saat itu, tubuhnya menggigil dan bahkan pikirannya sedikit terpesona olehnya. Lindong merasa seolah-olah dia ditempatkan di tanah kuno yang sunyi, di mana langit dan bumi dipenuhi dengan kekosongan yang suram. Perasaan putus asa merasuki pikirannya. Bahkan kekuatan Yuan di tubuhnya merasakan efek korosif dari kehancuran, menyalurkan melalui tubuhnya lebih lambat dan lebih lambat. Lindong menghela napas. Tatapan serius melintas di matanya. Gelombang energi itu pastilah kekuatan sunyi yang dibicarakan Wu Dao. Namun, kekuatan desolate yang dipancarkan dari batu besar ini berkali-kali lebih kuat dari milik Tong Chuan. Jadi ini batu desolate? Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke sekeliling platform. Di sekitar Desolate Stone, ada banyak murid yang bermeditasi dalam diam. Jejak Desolate Force yang dilepaskan oleh Desolate Stone sedang diserap oleh murid-murid ini. Lindong menghela nafas dan melangkah maju. Beberapa murid di sekitar batu Desolate mendengar langkah kakinya dan berbalik. Ekspresi terkejut melintas di mata mereka. Rupanya, mereka mengenali Lindong. Namun, Lindong mengabaikan tatapan mereka dan terus berjalan menaiki peron. Kemudian, dia berhenti di depan tablet batu berwarna abu-abu. Di tablet batu, ada beberapa karakter kuno. Kekuatan sunyi. Dua kata kuno itu muncul di depan mata Lindong, membuat sudut matanya berkedut. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke bawah dan melanjutkan membaca sisa kata di loh batu. Saat tatapan Lindong bergeser ke bawah, ekspresi heran berangsur-angsur terbentuk di wajahnya. Itu karena dia menemukan bahwa apa yang disebut kekuatan sunyi bukanlah sejenis energi murni. Sebenarnya, itu semacam teknik. Ini benar-benar menyimpang dari harapannya. Deskripsi pada tablet batu mencatat teknik berlatih kekuatan desolate. Dan di akhir deskripsi, Lindong melihat nama asli dari skill ini, The Desolation Skill. Apa yang disebut Desolate Force seharusnya merupakan jenis energi yang diperoleh seseorang setelah berlatih keterampilan ini. Sebuah pikiran muncul di benak Lindong. Dia bisa merasakan potensi dari keterampilan penghancuran. Lebih jauh lagi, Desolate Force yang bisa diperoleh seseorang dengan melatih skill ini juga cukup kuat.
Dalam pertarungan sebelumnya dengan Tong Chuan, jika bukan karena fakta bahwa dia memiliki simbol leluhur yang memakan, dia pasti akan berada dalam keadaan menyesal oleh kekuatan Desolate yang dipenuhi kekuatan korosif. Tablet batu mencatat teknik terperinci untuk mempraktikkan keterampilan penghancuran. Menurut deskripsi, skill Desolation dibagi menjadi 10 level. Itu adalah keterampilan yang harus dipraktikkan oleh murid langsung dari Desolate Hall. Teknik untuk melatih keterampilan ini agak unik. Seseorang harus memulai dengan menyerap Desolate Force dari Desolate Stone terlebih dahulu. Dari sana, dia harus membentuk kekuatan Desolate di tubuhnya dan menggunakan kekuatan Yuan untuk memelihara bibit ini. Saat bibit tumbuh, kekuatan Desolate yang dia miliki akan menjadi semakin kuat. Dengan kata lain, jika seseorang ingin melatih keterampilan ini, dia harus mengandalkan batu Desolate. Jika tidak, bahkan jika seseorang mengetahui teknik untuk melatih keterampilan ini, dia tidak akan dapat benar-benar mempraktikkannya dengan sukses. Memang ada sesuatu yang unik tentang itu. Mata Lindong berkedip. Sekali lagi, dia mencoba memahami semua informasi yang tertulis di loh batu. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan melihat batu Desolate kolosal di depannya. Melihat batu Desolate dari jauh, orang bisa merasakan kekunoannya. Banyaknya bekas pada permukaan batu disebabkan oleh proses penuaan. Jelas, artefak ini pasti sudah ada sejak lama. Beberapa ratus kaki dari Desolate Stone, ada beberapa platform batu yang hanya memiliki cukup ruang untuk satu orang duduk. Platform batu ini dipenuhi dengan murid Desolate Hall, yang menyerap jejak Desolate Force yang dipancarkan oleh Desolate Stone. The Desolate Force tampaknya memiliki kekuatan korosif yang sangat kuat, Lindong menemukan saat ia semakin dekat ke Desolate Stone. Kekuatan Desolate yang berputar di sekitar area itu sangat kuat dan murid-murid di sekitarnya tidak berani mendekatinya. Mereka duduk beberapa ratus kaki jauhnya dan menyerap kekuatan Desolate yang mengalir keluar dari Desolate Stone. Adegan ini membuat Lindong berpikir keras. Dia melihat ke tanah di sekitar Desolate Stone. Dari apa yang dilihatnya, tanah itu mengering dan pecah-pecah, memberi kesan tanah tandus. Saya melihat. Lindong bergumam pada dirinya sendiri dengan lembut. Setelah itu, senyum tipis muncul di wajahnya. Teknik mempraktikkan Desolation skill mulai terlintas di benaknya sekali lagi. Setelah sedikit ragu, dia mengambil langkah maju yang kuat dan berjalan menuju Desolate Stone. Lindong dengan cepat melompati para murid. Kemudian, dia terus berjalan ke depan tanpa berhenti. Tindakannya dengan cepat menyebabkan pecahnya keributan di lingkungan yang tenang. Banyak murid yang sedang bermeditasi melebarkan mata mereka dengan takjub dan menatap Lindong. Lindong, jangan terlalu dekat dengan Desolate Stone. Jika tidak, Anda akan terkorosi oleh kekuatan Desolate sampai kekuatan hidup Anda benar-benar habis. Salah satu murid tidak bisa tidak berteriak pada Lindong. Terima kasih untuk pengingatnya. Lindong menoleh dan tersenyum pada murid itu. Namun, dia tidak berhenti di jalurnya. Meskipun Desolate Force sangat kuat, tubuhnya memiliki sesuatu yang jauh lebih kuat dan menakutkan. Pada saat ini, murid-murid di sekitarnya melebarkan mata mereka dan mengerucutkan bibir mereka erat-erat sambil melihat Lindong, yang sedang berjalan menuju Desolate Stone. Tinju di lengan baju mereka terkepal erat. Mereka jelas tahu betapa mematikannya kekuatan Desolate di sekitar Desolate Stone. Guk. Suara langkah kaki Lindong adalah satu-satunya suara yang bisa didengar di seluruh platform. Detak jantung semua orang berdetak mengikuti langkah kaki Lindong, semakin cepat. Saat keheningan melanda peron, seorang lelaki tua buta berpakaian abu-abu berjalan keluar dari balik tablet batu yang tidak jauh dari situ. Dia mengangkat kepalanya sementara pupil matanya yang berwarna abu-abu terpaku pada Lindong. Setelah itu, ekspresi yang sedikit terkejut muncul di wajahnya yang keriput dan menua. Chapter 658. Batu sunyi. Gubuk. Suara langkah kaki yang halus bergema pelan di seluruh peron. Sosok kurus sedang berjalan di peron. Di bawah banyak tatapan yang mengejutkan, sosok itu berjalan dengan langkah yang tidak tergesa-gesa, semakin dekat ke batu Desolate raksasa di tengah platform. Orang ini. Pada saat ini, banyak murid mengerutkan alis mereka.
Di antara murid-murid ini, ada beberapa yang mencoba mendekati batu Desolate. Lagi pula, semakin dekat seseorang dengan Desolate Stone, semakin banyak Desolate Force yang bisa diserap dan ini sangat bermanfaat bagi kultivasi mereka dari Desolation Skill. Namun, orang yang mampu melakukannya belum muncul. Bahkan 4 murid langsung senior saat ini hanya bisa mencapai 50 kaki di dalam batu Desolate. Jika mereka mendekat, tubuh mereka akan terkorosi oleh kekuatan Desolate yang sombong, mengering dalam prosesnya. Bagaimana Lindung bisa mencapai prestasi seperti itu ketika bahkan 4 murid langsung senior tidak dapat melakukannya? Namun, meskipun ada banyak orang yang meragukan langkah sembrono Lindung, mereka tidak mencoba untuk mencegahnya melakukannya. Setelah hasil luar biasa Lindung di Peel River, tak seorang pun di Desolate Hall berani memperlakukannya sebagai murid biasa. Di bawah banyak tatapan penuh perhatian dari para penonton, sosok Lindung bergerak semakin dekat ke Desolate Stone. Bas-bas. Saat Lindung bergerak lebih dekat ke batu, dia bisa merasakan gelombang energi menakutkan yang datang padanya secara langsung. Kekuatan Desolate di sekitar area ini 10 kali lebih kuat daripada yang berjarak beberapa ratus kaki. The Desolate Force yang merasuki udara menembus tubuh Lindung dari segala arah. Di bawah korosi seperti itu, warna jubah Lindung mulai memudar. Akhirnya, jubahnya mulai menunjukkan tanda-tanda mengering, tampak seperti sebidang tanah tandus. The Desolate Force agak sombong. Lindung mengulurkan telapak tangannya. Pada saat ini, kulit telapak tangannya menjadi agak kering dan kusam. Ekspresi terkejut menyapu wajahnya. Sepertinya apa yang disebut kekuatan Desolate mampu melemahkan apapun, termasuk kekuatan Yuan di tubuhnya. Jika dia adalah individu biasa lainnya yang mengalami Desolate Force yang sombong, itu akan menimbulkan masalah yang sulit dipecahkan. Namun, untuk Lindung, sepertinya tidak terlalu merepotkan. Melahap. Sebuah suara lembut terdengar di pikiran Lindung. Setelah itu, jejak Devouring Power mulai memanjang keluar dari tubuhnya secara diam-diam. Ceka-ceka. The Devouring Power dengan cepat melilit jejak Desolate Force yang telah menyerang tubuh Lindung. Tanpa sedikit pun keraguan, jejak-jejak kekuatan Desolate itu dilahap sekaligus. Sementara melahap berlangsung, suara yang bagus bisa terdengar dari tubuh Lindung. Kedengarannya seperti seseorang sedang mengunyah seikat daun kering. Pada titik waktu ini, telapak tangan keriput Lindung mulai pulih perlahan. Kekuatan Desolate yang menyerang tubuhnya telah sepenuhnya dihabisi oleh kekuatan Devouring. Saat Lindung merasakan apa yang terjadi di tubuhnya, senyum muncul di wajahnya. Di bawah banyak tatapan terkejut dari para penonton, Lindung mematahkan lehernya dengan lembut dan mempercepat langkahnya. Dia sebenarnya baik-baik saja. Bagaimana bisa? Kekuatan Desolate tidak berpengaruh padanya? Ketika semua orang melihat Lindung bergerak seolah-olah dia sedang terbang, keributan pecah di sekitarnya. Semua orang terperangah melihat adegan ini. Mereka tidak percaya bahwa Lindung benar-benar mampu menahan kekuatan Desolate yang tak terbatas dan mengerikan. Di bawah peron, di depan tablet batu, lelaki tua buta itu menatap diam-diam ke arah Lindung dengan mata tanpa pupil. Wajahnya tidak menunjukkan emosi apapun. Namun, tangannya yang keriput yang memegang sapu mengepal erat tanpa sadar. Bas-bas. Dengan langkahnya yang dipercepat, Lindung bergegas ke 10 kaki di dalam Desolate Stone dalam waktu kurang dari 10 detik. The Desolate Force di daerah ini telah mencapai tingkat yang agak menakutkan. Bahkan tanah mulai mengering dan retak pada saat ini. Ketika kaki Lindung melangkah ke tanah, tanah tenggelam dan mengungkapkan tumpukan abu. Setelah Lindung memasuki 10 kaki di dalam Desolate Stone, dia akhirnya merasakan tekanan yang sangat besar. Jika bukan karena kekuatan Devouring mengalir melalui tubuhnya, kekuatan hidupnya akan terkorosi oleh kekuatan Desolate sampai dia mati. Sekali lagi, Lindung mengingat teknik untuk melatih skill Desolation di benaknya dan menarik napas dalam-dalam. Kemudian, serangkaian nyanyian yang mendalam dan samar mengalir di benaknya. Ceka-ceka. Saat nyanyian mengalir di benaknya, kekuatan Desolate yang unik namun kuat dengan cepat memasuki tubuh Lindung seolah-olah sedang tertarik oleh sesuatu. Ketika pasukan Desolate memasuki tubuh Lindung, itu tidak memiliki satu kesempatan untuk menciptakan kekacauan.
Sebaliknya, itu dimanipulasi oleh kekuatan devouring yang mendominasi dan dengan paksa diarahkan ke Dantian Lindong. Jika dia adalah individu biasa yang mempraktikkan skill Desolation, tidak peduli seberapa kuat tubuh fisiknya, dia masih perlu waktu untuk beradaptasi sebelum membiarkan jejak Desolate Force diserap ke dalam tubuhnya dan membentuk bibit Desolate. Jelas, Lindong mampu melewati langkah-langkah tidak penting ini. Kekuatan Desolate mungkin mendominasi, tetapi kekuatan devouring jauh lebih mendominasi dan kuat. Dengan penekanan dari devouring power-nya, Desolate Force tidak dapat menimbulkan ancaman apapun. Seiring dengan rangkaian nyanyian samar dalam pikiran Lindong, kekuatan Desolate berwarna abu-abu mengalir dengan mantap ke dalam tubuhnya. Dalam Dantian Lindong, aliran udara berwarna abu-abu mulai terbentuk. Namun, itu belum mencapai tingkat pembentukan benih Desolate. Terlalu lambat. Lindong mengerutkan alisnya dan mengatakan sesuatu yang akan menyebabkan murid-murid itu menyemburkan darah jika mereka mendengarnya. Pertama kali mereka berlatih skill Desolation, mereka butuh 1 atau 2 hari untuk berhasil membentuk jejak Desolate Force di tubuh mereka. Namun, Lindong masih belum puas dengan kecepatan absurd yang dia tuju saat ini. Tentu saja, Lindong tidak peduli dengan pendapat orang lain. Yang dia inginkan hanyalah menjadi lebih kuat. Sedemikian rupa sehingga lain kali dia bertemu Ling Qingzu, dia tidak perlu menundukkan kepalanya lagi. Karena itu, dia tidak akan menyerah pada setiap peluang untuk menjadi lebih kuat. Oleh karena itu, ketika Lindong menyelesaikan kalimatnya, dia terus berjalan ke depan meskipun menerima banyak tatapan ngeri dari murid Desolate Hall. Mendesis. Saat Lindong terus berjalan ke depan, para murid yang mengelilingi peron menarik napas dalam-dalam dari udara dingin. Mungkinkah orang ini ingin memeluk Desolate Stone dan melatih skill? Dia pasti tahu bahwa, dalam jarak 10 kaki dari Desolate Stone, setiap langkah yang dia ambil akan meningkatkan kekuatan Desolate Force berkali-kali, kan? Pada saat ini, sapu di tangan orang tua buta itu mulai sedikit gemetar. Kilatan tampak melintas di mata abu-abunya. Di bawah banyak tatapan penuh perhatian, Lindong berjalan maju selangkah demi selangkah. Dia bisa merasakan tekanan yang meningkat di sekelilingnya. Segera setelah itu, cahaya hijau samar mengelilingi tubuhnya. 1 langkah, 2 langkah, 5 langkah, 9 langkah. Gedebuk. Ketika Lindong mengambil langkah terakhir ke depan, mata semua orang terbuka lebar. Mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Di bawah tatapan tidak percaya itu, Lindong mengangkat lengannya perlahan dan mengetukkan jarinya pada batu Desolate. Saat jari ramping Lindong jatuh di batu Desolate, perasaan kasar yang disertai dengan rasa dingin menjalar melalui jarinya. Setelah itu, gelombang energi yang tak terlukiskan namun meneror menyembur keluar dari Desolate Stone seperti letusan gunung berapi. Akhirnya, energi melonjak ke tubuh Lindong tanpa ampun. Bang! Pada saat ini, tubuh Lindong bergetar hebat. Bahkan tulangnya mengeluarkan suara retak. Warna abu-abu gelap memanjang melalui jarinya sampai ke lengannya dengan kecepatan yang menakjubkan. Jepret! Retakan! Warna abu-abu gelap bergerak sangat cepat. Dalam hitungan detik, itu telah meluas ke seluruh tubuh Lindong. Bahkan wajahnya mulai menunjukkan tanda-tanda mengerut, muncul seperti patung batu yang pecah di wajahnya. Ketika murid-murid di sekitarnya melihat pemandangan ini, ekspresi wajah mereka berubah drastis. Orang ini akhirnya merasakan konsekuensi dari kecerobohan. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa ada orang yang bisa menahan kekuatan Desolate yang terkandung di dalam Desolate Stone? Dia tidak bisa menahannya, ya. Di depan tablet batu, wajah lelaki tua buta yang sudah keriput itu semakin mengerut. Tangannya memegang sapu dengan erat. Setelah beberapa saat, dia akhirnya menggelengkan kepalanya dan maju selangkah, bersiap untuk bergerak. Penatua, murid ini masih bisa mengatasinya. Tepat ketika lelaki tua buta itu maju selangkah, sebuah suara lembut yang dikirim melalui jejak energi mental bergema di telinganya tanpa suara. Orang tua buta itu terkejut sebelum dia secara bertahap menarik kembali langkahnya. Dengan mata abu-abunya, dia melihat sosok di kejauhan yang menyentuh Desolate Stone. Ekspresi bingung muncul di wajahnya yang keriput. Chapter 659.
membentuk benih desolate. Energi abu-abu yang tampaknya tak terbatas membengkak dengan hebat di dalam tubuh Lindong yang mirip dengan air pasang. Tempat-tempat yang dikunjunginya, bahkan termasuk Meridian, menunjukkan tanda-tanda layu. Kekuatan korosif dari Desolate Force jelas sangat menakutkan. Lindong jelas menyadari fakta ini sebagai tatapannya segera tumbuh lebih dan lebih serius. Meskipun harus dikatakan bahwa dia tidak takut pada kekuatan Desolate yang sombong karena dia bisa mengandalkan simbol leluhur yang melahap di dalam tubuhnya sebagai segel, bukanlah ide yang buruk untuk sedikit ekstra hati-hati. Pada saat ini, dengan memikirkan pikirannya, gumpalan lampu hijau mulai menyebar dari dalam tubuh Lindong. Di bawah selubung lampu hijau ini, Meridian yang menunjukkan tanda-tanda layu karena korosi oleh kekuatan Desolate, mulai beregenerasi dengan cepat. Setelah berlatih keterampilan naga terwujud surga hijau, otot dan kulit Lindong tidak hanya tangguh, bahkan organ dan jeroannya juga memiliki kekuatan pertahanan yang sama tangguhnya. Lahap semuanya. Lindong memutar skill Green Heaven Materialized Dragon untuk memblokir korosi oleh Desolate Force. Pada saat yang sama, Devouring Force yang kuat meletus dari tubuhnya tanpa menahan diri dan benar-benar melahap gelombang Desolate Force yang menyerang tubuhnya, sebelum memadatkannya di dantiannya. Di bawah gelombang Desolate Force yang terus-menerus, di dalam dantiannya, kabut abu-abu mulai mengembun lebih cepat. Perlahan-lahan ada tanda-tanda kondensasi terbentuk di dalam dantiannya. Sementara Lindong mencoba yang terbaik untuk bertahan melawan sejumlah besar kekuatan Desolate yang mencoba menyerbu ke dalam tubuhnya, banyak tatapan dari sekitarnya tetap tidak berkedip di tubuhnya. Semua tatapan itu dipenuhi dengan beberapa tingkat keterkejutan. Mereka bisa melihat bahwa tanda-tanda layu yang awalnya ada di tubuh Lindong, sebenarnya mulai berangsur-angsur berhenti. Lindong benar-benar berhasil melawan kekuatan Desolate menakutkan yang menyerang tubuhnya. Orang tua buta itu menggunakan mata abu-abu pucatnya untuk menatap pemuda di samping batu Desolate. Tubuhnya yang tegang mulai rileks secara bertahap. Dia bisa merasakan sejumlah besar kekuatan Desolate terus mengalir dari Desolate Stone ke dalam tubuh Lindong. Apa yang membuatnya merasa cukup terkejut adalah bahwa tidak ada ekspresi tidak nyaman di wajah Lindong saat menangani sejumlah besar Desolate Force. Di dalam tubuhnya, sepertinya ada sesuatu yang mampu melawan Desolate Force. Orang tua buta itu bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun dia tidak bisa melihat, indranya yang lain sangat tajam. Dari indranya yang lain, dia bisa melihat bahwa tubuh kurus Lindong mirip dengan jurang maut. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba untuk menyelidiki, dia masih tidak bisa memahami kedalamannya. Pada tingkat ini, tidak lebih dari setengah hari baginya untuk memadatkan benih Desolate. Tingkat ini jauh lebih cepat daripada rekan Youtong itu. Jika Chen Zhen atau Wu Dao tahu tentang ini, mereka mungkin akan benar-benar tercengang. Sepertinya orang luar biasa lainnya telah bergabung dengan Desolate Hall kali ini. Lindong jelas tidak dapat merasakan tatapan kaget yang berasal dari sekelilingnya, karena dia benar-benar fokus pada orang asing besar yang menyerang tubuhnya. Karena semakin banyak Desolate Force menginvasi tubuhnya, Lindong secara bertahap bisa merasakan bahwa ada jenis fluktuasi misterius yang dipancarkan dari dalam Desolate Stone yang sangat besar. Sensasi ini. Lindong jelas merasakan fluktuasi misterius semacam ini sebelumnya. Dia samar-samar mengerutkan kening, namun, tanpa memberinya banyak waktu untuk berpikir, fluktuasi tiba-tiba menjadi semakin ganas. Kekuatan Desolate yang semakin buas tiba-tiba meletus dan dengan keras bergegas ke arahnya. Desolate Force kali ini beberapa kali lebih ganas dari sebelumnya. Selanjutnya, niat ofensif mereka sangat jelas. Rasanya seolah-olah seseorang mengendalikan batu Desolate dan meluncurkan serangan padanya. Lindong tiba-tiba membuka matanya. Matanya berbinar saat dia menatap batu Desolate yang sangat besar itu. Dia adalah murid dari Desolate Hall dan dalam keadaan normal, seharusnya tidak ada orang yang akan membuat kesulitan baginya dengan memanipulasi Desolate Stone. Kalau begitu, serangan itu seharusnya diluncurkan oleh Desolate Stone itu sendiri. Harta karun jiwa ya? Tatapan Lindong berbinar sebelum dia segera mengambil napas dalam-dalam, sementara ekspresi terkejut berkibar di matanya.
Batu desolate ini sebenarnya adalah harta jiwa. Selain itu adalah harta jiwa yang memiliki tingkat kesadaran tertentu. Harta karun Yuan murni. Lindong menarik sudut mulutnya. Harta jiwa yang mampu memiliki energi menakutkan seperti itu benar-benar sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan harta karun jiwa surgawi biasa. Kemudian, jelas hanya ada satu kemungkinan yang tersisa. Itu berarti bahwa Desolate Stone sebenarnya adalah harta karun Yuan murni, mirip dengan arai penyegelan surgawi yang digunakan orang-orang dari wilayah Shuan Barat. Mengaum. Sementara Lindong diam-diam merasa terkejut dengan status Desolate Stone di depannya, cahaya abu-abu keruh tiba-tiba meletus dari permukaan Desolate Stone. Cahaya mulai menggeliat sebelum membekukan pencahayaan dengan cepat menjadi sinar abu-abu. Itu meliuk-liuk di permukaan batu seperti penerangan sebelum menyerang Lindong. Dentang. Pergerakan tiba-tiba oleh Desolate Stone segera menyebabkan banyak suara mendesis yang mengejutkan dari sekitarnya. Banyak murid berdiri di peron dan melihat pemandangan ini dengan kaget. Jelas ini adalah pertama kalinya selama bertahun-tahun bahwa mereka telah melihat batu desolate mengambil inisiatif untuk meluncurkan serangan. Pada saat yang sama, Lindong jelas menemukan maksud dari Desolate Stone saat dia langsung mengerutkan kening. Segera, dia tidak berani meremehkannya saat cahaya hijau tak terbatas meletus dari jantung telapak tangannya. Lampu hijau bergegas menuju cahaya abu-abu dan dengan kejam membantingnya. Bang! Suara benturan rendah dan dalam bergema dari permukaan batu desolate. Jumlah fluktuasi energi yang mengejutkan meletus, menyebabkan semua udara di sekitarnya meledak. HMPH. Tubuh Lindong gemetar beberapa kali sebelum suara mendengus keluar dari tenggorokannya. Jarinya, yang bersentuhan dengan Desolate Stone, menjadi mati rasa. Namun, yang benar-benar membuatnya frustrasi adalah Desolate Stone benar-benar menarik Desolate Force. Dari tindakannya, seolah-olah tidak mau membiarkan Lindong menyerap begitu banyak Desolate Force. Tatapan Lindong berubah serius. Benih desolatenya akan segera terbentuk dan dia secara alami ingin menyelesaikannya dalam sekali percobaan. Jika dia menyerah sekarang, itu jelas tidak akan mungkin. Dengan pikiran, dia membuka telapak tangannya dan menekan kelima jarinya ke batu desolate. Di setiap titik di mana jari-jarinya menyentuh Desolate Stone, 5 aliran Devouring Force membeku dalam sinar cahaya hitam dan langsung menembak langsung ke Desolate Stone, sebelum dengan cepat mengebor ke bagian yang lebih dalam. Ketika sinar cahaya hitam itu mengebor ke dalam Desolate Stone, batu itu jelas merasakan apa yang telah terjadi. Segera, gelombang demi gelombang Desolate Force yang tak tertandingi melonjak maju dan dengan mudah memblokir serangan Lindong. Dia benar-benar membangkitkan kemarahan batu desolate, gumam lelaki tua buta itu. Ekspresi yang agak tertarik muncul di wajahnya. Adegan ini hampir identik dengan apa yang terjadi pada orang itu saat itu. Sialan! Setelah merasakan penolakan dari Desolate Stone, Lindong tidak bisa tidak mengutuk sambil mengatupkan giginya. Jika dia mampu sepenuhnya menunjukkan kekuatan simbol leluhur yang melahap, dia tidak akan takut pada batu desolate. Namun di bawah tatapan banyak orang, dia tidak mau mengungkapkan rahasia di dalam tubuhnya. Batu desolate jelas merasakan keputusasaan dan keraguan dari Lindong. Itu segera menjadi merajalela dan meluncurkan gelombang demi gelombang kekuatan desolate, yang secara langsung berdampak dan menekan 5 sinar cahaya hitam kembali ke tubuh Lindong. Itu kemudian melanjutkan untuk memamerkan kehebatannya untuk memaksa Lindong mundur. Lindong mengerutkan kening. Dia jelas tidak pernah menyangka bahwa penyerapan habis-habisannya terhadap Desolate Force akan memicu reaksi keras dari Desolate Stone. Ini membuatnya dilema. Jari Lindong yang bersentuhan dengan Desolate Stone bergetar hebat saat gelombang gaya tolak menyebar dari dalam Desolate Stone. Itu mencoba untuk mendorong jari-jarinya. Ekspresi wajah Lindong berubah sedikit jelek saat melirik jari-jarinya, yang secara bertahap ditolak oleh Desolate Stone. Apakah dia akan gagal mencapai tujuannya pada akhirnya? Jika dia tidak dapat memadatkan benih desolate, dia jelas tidak akan dapat berlatih seni bela diri desolate. Satu persatu, jari Lindong terguncang dan dipukul mundur oleh Desolate Stone.
Terlepas dari seberapa keras dia berjuang, dia masih tidak dapat menahan energi menjijikkan yang datang dari Desolate Stone. Dia akhirnya mengalami secara langsung kekuatan menakutkan dari harta karun Yuan murni. Persetan denganmu. Ketika dia melihat jari terakhirnya didorong, Lindong menjadi marah dan tidak bisa menahan, mengakibatkan kutukan keluar dari mulutnya. Namun pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan sesuatu di tubuhnya mulai bergetar hebat. Bahkan sebelum dia menyadari apa yang terjadi, cahaya putih sedang langsung keluar dari jari terakhirnya yang tersisa dan terbang langsung ke dalam Desolate Stone dengan kejam. Ci! Suara penetrasi samar terdengar dari dalam Desolate Stone saat cahaya putih sedang itu langsung menghantam lapisan Desolate Force di dalam Desolate Stone. Setelah itu, ia menembus lapisan yang tak terhitung jumlahnya dengan kecepatan yang mirip dengan bambu patah. Ci. Di bawah pengamatan tercengang oleh Lindong, cahaya putih sedang menembus semua lapisan pertahanan batu Desolate dalam rentang waktu 10 detik, sebelum akhirnya mencapai bagian terdalam dari batu. Pada saat itu, fluktuasi aneh mulai menyebar. Ketika fluktuasi ini muncul, Lindong terkejut mengetahui bahwa fluktuasi di kedalaman Desolate Stone sebenarnya mulai bergetar. Aum mengaum. Sementara Lindong masih shock, gelombang Desolate Force yang sangat kuat mengalir keluar dari Desolate Stone mirip dengan semburan air banjir. Dengan kecepatan yang menakutkan, mereka bergegas ke kedalaman tubuh Lindong sebelum mengalir ke dantiannya. Ci! Karena kedatangan Desolate Force yang tampaknya gila, kabut abu-abu di dalam dantian mulai mengembun. Dengan gemetar tiba-tiba, akhirnya mengembun menjadi manik berwarna abu-abu seukuran kepalan tangan. Pada saat ini, Lindong akhirnya memadatkan benih Desolate. Chapter 660. 4 tablet batu. Mengaum. Fluktuasi tak terbatas energi menyapu tubuh Lindong instan benih Desolate terbentuk. Yang terkandung dalam fluktuasi ini adalah kekuatan Desolate yang sangat kaya dan tangguh. Apakah ini kekuatan sunyi? Fluktuasi yang kuat dan akrab ini segera terdeteksi oleh semua murid di sekitarnya. Setelah merasakannya, masing-masing dari mereka terkejut. Untuk dapat memancarkan Desolate Force, seseorang harus terlebih dahulu berhasil memadatkan benih Desolate. Dan untuk dapat memadatkan benih Desolate, seseorang harus menguasai seni Desolate sampai tingkat ketiga. Bagi sebagian besar murid untuk mencapai tingkat itu akan membutuhkan kerja keras selama berbulan-bulan. Bahkan para murid langsung senior seperti Jiang Hao telah mengambil 1 bulan penuh untuk menyingkat benih Desolate. Namun, di bawah hidung mereka, Lindong menggunakan kurang dari setengah jam untuk menyingkat benih Desolate. Apakah orang itu, bahkan manusia? Tanya beberapa murid saat mereka saling memandang dengan cemas saat perasaan tidak berdaya menyapu hati mereka. Kemajuan pelatihan Lindong membuat orang bahkan tidak dapat mengumpulkan keberanian untuk bersaing dengannya. Orang ini terlalu sakit. Ekspresi terkejut dengan cepat melintas melewati wajah orang buta itu pada saat ini. Dia tidak terkejut dengan tingkat luar biasa yang Lindong berhasil menyingkat benih Desolate-nya. Apa yang membuatnya sangat terkejut adalah bahwa Lindong benar-benar berhasil menahan gaya tolak dari Desolate Stone. Orang tua buta itu jelas sangat menyadari kekuatan batu Desolate. Meskipun pada awalnya batu Desolate hanya memukul mundur Lindong dengan insting, kekuatan itu adalah sesuatu yang murid seperti Lindong benar-benar tidak dapat bersaing dengan. Namun, saat ini, Lindong sebenarnya berhasil menahan penolakan dari Desolate Stone. Jika tidak, dia tidak akan mampu menyerap Desolate Force dalam jumlah besar dan memadatkan benih Desolate. Dia bahkan bisa menahan penolakan dari batu Desolate, kata lelaki tua buta itu sebelum tertawa kecil sekali. Murid bernama Lindong ini benar-benar mengejutkan. Di bawah tatapan banyak orang di sekitar, Lindong perlahan membuka matanya yang agak tertutup. Pada saat ini, cahaya abu-abu menyapu dari dalam matanya, yang membuatnya terlihat agak aneh. Pada titik ini, jari Lindong tidak lagi berada di batu Desolate. Dia menatap batu Desolate, sebelum ikal ke atas samar tanpa sadar muncul di bibirnya. Jadi bagaimana jika itu adalah harta karun Yuan murni, pada akhirnya, itu masih ditaklukkan olehnya. Cahaya putih sedang sebelumnya jelas terpancar oleh jimat batu misterius di dalam tubuh Lindong.
Benda itu adalah kunci yang sangat rendah dan hampir tidak bergerak. Namun, setiap kali melakukannya, ia mampu mencapai hasil yang cukup baik. Lindong memeriksa Desolate Seed seukuran kepalan tangan yang melayang di tengah dantiannya untuk sementara waktu. Di dalam Desolate Seed itu, dia bisa merasakan energi misterius. Itu cukup kuat dan seharusnya disebut kekuatan Desolate. Seseorang harus berlatih seni Desolate sampai tingkat ketiga untuk memadatkan benih Desolate. Sepertinya seni Desolate saya telah mencapai tingkat ketiga. Pikir Lindong sambil mengusap dagunya. Dia jelas sangat puas dengan hasil ini. Meskipun harus dikatakan bahwa dia mengandalkan simbol leluhur yang melahap dan jimat batu misterius, ini jelas bukan masalah besar bagi Lindong yang pragmatis. Lindong jelas menyadari bahwa tidak sulit baginya untuk mempelajari seni Desolate karena dia memiliki simbol leluhur yang memakan. Menurut perhitungannya, jika dia menutup diri dan berlatih di depan Desolate Stone selama sebulan penuh, tidak akan sulit baginya untuk mencapai level ke-7 dari Desolate Art. Selanjutnya, saat ini, satu-satunya murid yang bisa mencapai tahap itu adalah Jiang Hao dan 3 murid langsung senior lainnya. Tentu saja, Lindong tidak tahu bahwa ketika murid biasa mencapai tingkat ketiga seni Desolate, benih Desolate yang mereka kondensasi hanya seukuran biji persik. Namun, kualitas Desolate Force dalam Desolate Seed mereka jauh lebih rendah dibandingkan dengan Desolate Force yang dihasilkan oleh Desolate Seed miliknya. Namun, saat ini, Lindong tidak repot-repot berlatih seni Desolate. Dia tahu bahwa penampilannya sebelumnya cukup menarik. Jika dia bertindak lebih kejam, dia takut itu akan mempengaruhi moral para murid lainnya. Oleh karena itu, ketika Desolate Seed-nya mengembun dan terbentuk, Lindong menarik tangannya dan mundur keluar platform di bawah banyak tatapan orang-orang di sekitarnya. Di peron, tatapan itu masih mengikuti Lindong saat dia mundur, menyebabkan suasana di sekitarnya menjadi sedikit aneh. Hal ini menyebabkan Lindong merasa agak tidak berdaya. Untungnya, situasi ini tidak berlangsung lama. Setelah menatap Lindong sebentar, para murid itu akhirnya kembali ke dunia nyata. Mereka menghela nafas pelan sebelum akhirnya menarik pandangan mereka dan melanjutkan latihan mereka. Hanya setelah melihat tatapan itu akhirnya berpaling, Lindong menghela napas lega. Tepat saat dia mundur dari peron, dia mendengar beberapa suara datang dari belakangnya dan buru-buru berbalik. Setelah berbalik, dia melihat lelaki tua buta yang sebelumnya berdiri di pintu masuk piramida batu, sekarang berdiri di belakangnya. Orang tua buta itu menggunakan mata abu-abu pucatnya untuk menatap Lindong, sebelum samar-samar menyapu tubuhnya. Saat dia melakukan itu, Lindong merasakan fluktuasi samar yang melintas dengan lembut dan cepat di sekujur tubuhnya, menyebabkan hatinya segera menjadi dingin. Jika rekan Youtong itu tahu bahwa rekornya telah diatasi oleh anggota generasi berikutnya, ekspresinya pasti akan sangat bagus, kata lelaki tua buta itu. Suaranya sangat serak, namun memiliki kekuatan misterius yang bisa menyentuh hati dan jiwa seseorang. Lindong tidak berani mengabaikan orang tua buta misterius di depannya ini. Meskipun dia tidak dapat mendeteksi fluktuasi Yuan Power dari lelaki tua buta itu, dia memiliki intuisi bahwa lelaki tua buta ini kemungkinan besar lebih kuat daripada 2 Master Aula. Layak dari Sekte Dao. Memikirkan hal ini, Lindong tidak bisa menahan diri tetapi diam-diam menyuarakan kekagumannya. Ini adalah AC tersembunyi dari Sekte Super. Setelah akumulasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, pasti akan ada beberapa individu menakutkan yang tersembunyi di dalamnya. Dengan berpikir, dia dengan hormat memberi hormat kepada lelaki tua buta itu dan berkata, junior ini menggunakan beberapa metode yang tidak lazim dan tidak dapat dibandingkan dengan senior Youtong. Di dunia ini, hasil adalah yang terpenting. Rekan Youtong itu juga diberkati sama seperti Anda. Kata lelaki tua buta itu dengan santai sebelum tersenyum. Lindong dengan santai menggaruk kepalanya. Sepertinya senior Youtong itu adalah seorang jenius langka yang diberkati. Kamu belum menemukan seni bela diri, kan? Kata lelaki tua buta itu sambil menatap Lindong dengan mata abu-abu tanpa pupil. Lindong dengan canggung menganggukkan kepalanya. Ada banyak loh batu seni bela diri di sini. Namun, dia belum menemukan apapun yang menarik minatnya.
Sepertinya kamu cukup ambisius. Jika kamu begitu percaya diri, ikuti aku dan aku akan membawamu ke tempat Yo Tong pergi sebelumnya, kata orang tua buta itu. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, dia melanjutkan untuk berbalik dan berjalan menuju kedalaman aula besar. Perilakunya tampak seolah-olah dia tidak peduli apakah Lindong akan mengikutinya atau tidak. Lindong merasa sedikit tidak berdaya setelah melihat betapa riangnya pria tua buta itu. Namun, pernyataan terakhirnya menghasilkan sedikit minat dalam dirinya. Meskipun dia baru saja memasuki Aula Desolate untuk sementara waktu, dia telah mendengar tentang senior yang hebat Yo Tong beberapa kali. Oleh karena itu, dia sangat tertarik pada orang ini, yang memiliki tempat yang sangat tinggi di hati dan pikiran para murid Sekte Dao. Mengambil langkah maju, Lindong mengikuti di belakang lelaki tua buta itu. Kecepatan berjalan orang tua buta itu konsisten tanpa jejak kecemasan atau kelambatan. Langkah kecilnya mirip dengan seorang lelaki tua yang sakit-sakitan yang harus bergerak perlahan karena kurangnya kekuatan. Lindong dengan tenang mengikutinya dan dia tidak kehilangan ketenangannya karena kecepatan lambat dan tersandung lelaki tua itu. Sebaliknya, matanya menatap hidungnya, sementara hidungnya menghadap ke jantungnya dan dia tetap tenang sepanjang perjalanan. Di bawah langkah berjalan lambat ini, Lindong berjalan sekitar 1 jam di dalam aula seni bela diri ini, sebelum menemukan bahwa lelaki tua di depan tiba-tiba berhenti. Ketika orang tua itu berhenti, Lindong langsung mengangkat matanya. Segera, dia melihat bahwa di depannya, ada membran cahaya berbentuk mangkuk. Di dalamnya, ada 4 loh batu yang nyaris tak terlihat berdiri tegak dengan tenang. Ci! Orang tua buta itu perlahan mengangkat telapak tangannya yang kurus dan keriput. Saat dia dengan lembut menyapu ke bawah, seberkas cahaya keluar dari jarinya. Setelah itu, Lindong melihat bahwa sinar cahaya telah langsung merobek membran cahaya dan dengan paksa merobek lubang kecil. Apakah itu? Energi mental. Lindong menyipitkan matanya dan menatap tajam ke ujung jari pria tua itu. Pada saat itu di mana itu berkilau, dia dengan jelas mendeteksi fluktuasi yang familiar, yaitu energi mental. Namun, fluktuasi energi mental yang dipancarkan dari tubuh lelaki tua itu berkali-kali lebih padat daripada yang dipancarkan olehnya. Jika energi mental Lindong setara dengan mata air kecil, orang tua itu mungkin setara dengan lautan. Tidak ada cara untuk membandingkan keduanya. Fokus utamanya adalah pada energi mental. Melihat tindakan orang tua itu, hati Lindong bergetar. Namun, dia tiba-tiba mengerti mengapa dia tidak merasakan fluktuasi yuan power dari tubuh lelaki tua itu. Sepertinya orang tua buta ini terutama mengembangkan energi mentalnya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang dengan energi mental yang begitu kuat. Orang tua yang buta itu tidak tahu apa yang dipikirkan Lindong dan mulai merobek lubang itu. Dia dengan lembut berjalan selangkah demi selangkah ke dalam, sementara Lindong dengan cepat mengikutinya di belakang. Setelah memasuki membran cahaya, sinar cahaya menjadi redup seketika. Tekanan misterius mulai memancar dari depan, menyebabkan hati Lindong menjadi dingin. Menyadari tekanan itu, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Di tempat itu, berdiri 4 loh batu berwarna hitam. Selanjutnya, tekanan datang dari tablet batu itu. Sekian cerita Donghua berjudul Wudong Qiankun untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. Bye.